Halo kawan konservasi, kembali lagi di dalam acara Ngopiko, ngobrol pintar konservasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol berbincang-bincang berkaitan dengan konservasi kura-kura rote dari segi musisi, dari segi seni musik dan segi seni suara. Baik, dan saat ini saya sudah berada di ruang informasi Unit Perlindungan Satwa BPKSDA NTT bersama tamu-tamu keren kita. Asik. Ada Abang Reinhard dari Solja, ada Abang Pantoko, Pak Pantoko, dan di ujung sana ada Kak Rana yang sepa Nale. Baik, nah ini yang pertama ini saya ingin menyapa Kak Ralna dulu. Bagaimana kabarnya Kak? Baik, kabar baik. Ya, ini saya penasaran nih Kak. Ini bagaimana sih ceritanya Kak Ralna seorang musisi bisa-bisanya nulis lagu kura-kura rote? Kan umumnya itu kan lagu yang umum ya, kalau untuk lingkungan lebih ke alam seperti itu. Nah ini spesifik nih, kura-kura rote pula. Ya, pertanyaan bagus ya. Kenapa spesifik kura-kura gitu kan? Memang ceritanya memang awalnya saya tidak pernah tahu tentang kura-kura itu sendiri, apalagi kura-kura rote ya. Punya habitatnya hanya di Pulau Rote, itu saya tidak tahu sebenarnya awalnya. Ketika saya dihubungin untuk ayo berkolaborasi untuk lagu ini, untuk konservasi kura-kura rote, baru saya cari tahu kok memangnya ada ya kura-kura rote. Karena selama ini saya tidak pernah tahu ada yang namanya kura-kura itu ada di Pulau Rote. Nah, ketika saya dihubungi untuk bagaimana bisa nggak berkolaborasi untuk konservasi kura-kura rote, ketika saya searching, melihat informasi, mencari tahu, oh ternyata menarik nih gitu, karena memang satu kata kuncinya adalah dia hampir punah gitu, dan yang kedua adalah memang dia hanya ada di Pulau Rote habitatnya, jadi itu yang membuat unik sebenarnya ya. Dan yang ketiga ya, dia satu-satunya yang lehernya panjang yang ada di Pulau Rote kan. Jadi memang itu yang membuat saya tertarik untuk ikut mau bekerja sama, berkolaborasi untuk itu. Yang paling penting adalah saya juga kan orang Rote ya. Jadi saya merasa ikut bertanggung jawab untuk konservasi ini gitu. Jadi ketika ditawarin, saya senang sekali dan saya menyambut itu dengan baik, dan terjadilah lagu ini, lagu Kura-Kura Rote ini, yang dimana ketika saya membuat lagu ini yang hanya cuma setengah jam aja saya buat lagu ini, tapi sebelumnya memang saya sudah searching kata-katanya seperti apa gitu, udah saya siapkan ya. Ketika saya bertanya bagaimana nih lagu ini, oke, jadi bisa ya sudah saya buatkan, saya rekam lagu ini, ya. Nah ini mungkin ada kawan konservasi yang penasaran, itu bagaimana sih bisa menulis liriknya nih Kak? Inspirasinya didapat dari mana? Ini keren sekali loh, setengah jam langsung jadi ini. Ini buat lagu loh ini, kawan konservasi setengah jam jadi. Bolehlah bercerita bagaimana mendapatkan inspirasi penulisannya? Jadi sebenarnya inspirasi itu ya dari yang tadi saya sudah ceritakan ya, bahwa memang saya mencari tahu dulu kura-kura rote itu seperti apa, karena memang saya tidak punya bayangan sama sekali. Bagaimana sih saya harus nulis apa aja, saya bingung sebenarnya awalnya. Bingung karena kura-kura. Terus saya harus tulis gimana, lehernya panjang. Terus gimana saya harus nulis gitu kan. Tapi kan saya harus membuat suatu cerita supaya bagaimana masyarakat ini mereka sadar bahwa ini kura-kura ini kita punya suatu kebanggaan gitu. Jadi kebanggaan yang sekarang sudah punah gitu. Jadi bagaimana saya mau bisa membuat lagu ini, orang tuh terinspirasi, oh ternyata begini ya jalan ceritanya. Dia dari yang ada tuh awal, makanya dari awal lirik tuh ukuran tubuh yang unik kayak gitu kan. Dia sebenarnya unik gitu, tapi karena mungkin dieksploitasi ya Pak ya, secara besar-besaran dia sekarang sudah punah. Jadi ya itu yang membuat saya punya
apa ya, punya ya yang mau bilang inspirasi ya, saya terinspirasi dari itu, dari Odi sudah punah, terus ada di Rote, saya orang Rote, saya harus bertanggung jawab untuk itu. Oh, keren sekali ya. Dan kawan konservasi, ini informasi bahwa kakak yang cantik di ujung ini adalah asli Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Nah, beralih ke Kak Reinhard, saya penasaran, ini dari Rote kemudian bisa ketemu dengan Soljah, ini bagaimana ceritanya dan berkolaborasi untuk membuat musik dan video klipnya seperti itu. Kita udah produksi waktu itu Manolo Bana, lagu asli sini kan. Terus dia, gue mau bikin lagu tentang kura-kura Rote. Kira-kira gue bayarnya gimana nih, rekamannya gimana nih? Udah ke kantor aja, nggak usah bayar, udah jalan aja terus. Lu yakin udah project tinggalin ini aja dulu. Jadi kita memang fokusin aja di sini karena menurut gue ini challenge, terus bisa bermanfaat. Karena kan lagu itu manfaatnya bukan uangnya, manfaatnya tuh nyentuh hati orang apa enggak. Rana bikin lagu, liriknya oke, ya udah gaskan aja, saya bilang gitu. Terus orang studio saya bilang udah drop dulu semua project, kita rekaman, kita mixing, mastering selesai. Menurut saya jangan cuma jadi lagu, tapi kalau bisa jadi video. Jangan syutingnya di Ancol, nanti nggak ketahuan rotenya gitu. Masa rotenya bentuknya Pulau Seribu, jadi orang salah nanti nyarinya. Kan kita marketnya juga internasional kan. Sekarang sudah ada YouTube, udah ada Spotify segala macam, ya dengerin bisa seluruh dunia. Jadi nggak ada urusan sama lokal atau interlokal, tapi udah internasional gitu. Nah, saya setuju, saya bikinin audionya. Kita hari ini, dari hari Senin sampai hari ini kita bikin videonya. Lalu saya pastikan juga, kita jangan cuma bikin audio, bikin video, kita ikut kompetisi dong. Nah, lagu ini kita ikutkan di kompetisi AMI Awards, Anugerah Musik Indonesia. Sudah masuk nominasi, nanti pengumumannya bulan November. Jadi 2 bulan lagi, mudah-mudahan sudah terdengar apakah kita menang atau enggak gitu. Oke, keren sekali. Kita tunggu ya untuk bulan November ya kawan konservasi untuk AMI Award-nya. Nah, ini terus kolaborasi ya sama Kak Ranelna. Kemudian ini jadinya syutingnya di mana nih Kak? Syutingnya ya di Rote dong, nggak di Pulau Seribu, nggak di Ancol dong, nggak di Anyer, nggak di Jawa, pokoknya di Rote. Kita muter-muter Rote. Kenapa juga kita pengen syuting di Rote? Karena ternyata kita cari literasinya kurang, kita cari videonya kurang, gambarnya kurang, YouTube-nya kurang, semuanya kurang. Dalam artian kurang memperlihatkan ini Rotenya kayak apa sih? Ada yang dari TV gitu. Kalau orang bikin konten, bikin video sendiri belum ada yang bagus. Bukannya belum ada, tapi belum ada yang bagus. Jadi kita ngototin ke Rotenya, kita ngototin jam 3:30 pagi, dia jam 2 udah make up, kita jam 4 pagi udah jalan, sampai malam, udah berapa hari tuh? 3 hari lah kita kayak gitu. Karena spiritnya sama, jadi nggak kerasa capek. Cuman hari ini semuanya sakit. Itu udah meler-meler hidungnya semua. Tapi itu menyenangkan gitu. Karena perjuangan yang ini kita pengen sampai, daripada nggak sampai, cuman sekedarnya ngapain, nggak ada gunanya juga gitu. Ini totalitas tanpa batas ya untuk tim pembuatan musik maupun video klipnya Kura-Kura Rote. Jadi kawan konservasi jangan lupa nanti cari di YouTube, sudah ada untuk lagunya. Nanti untuk videonya ditunggu saja rekapan rilisnya. Nah, saya penasaran ini kakak dan abang ini, kemarin di Rote itu pengambilan video klipnya itu di mana saja sih? Apakah ada kesan menarik dalam pengambilan video klip? Pertama kali kita nyampe Kupang ketemu Pak ini Mantoko, kasih briefing, kita dikasih makan ikan enak, kita langsung waduh semangat gitu. Kalau nggak ada bapak ini kita nggak ada di sini juga. Kalau nggak ada teman-teman di sini yang hadir di pinggir-pinggir belakang kamera nggak kelihatan tuh nggak kelihatan juga. Kita ambil di Danaule dulu, kita ambil di pantai apa? Batu apa? Termanu. Kita pokoknya ambil yang sebisa mungkin kita ambil di waktu 2 hari. Karena kita kejarnya ada 2 hal. 1 sunset, 2-nya sunrise. Yang sisanya adalah kehidupan orang Rote. Jadi nanti kalau teman-teman lihat videonya, kita menggambarkan kehidupan orang-orang di daerah sekitar tempat kura-kura Rote itu. Mereka ramah, mereka ngajak makan kita bareng, kita main kejar-kejaran sapi bareng, kita main sasando bareng.
Itu ada tuh. Jadi satu video itu ada lagunya, ada culture-nya, ada konservasi alamnya, ada konservasi kura-kura rotenya. Komplit, mudah-mudahan nggak kebanyakan di dalam satu video ya, mudah-mudahan. Keren ya, ini paket komplit. Jadi selain nanti videonya berkaitan dengan konservasi kura-kura rote, tapi juga bisa menggambarkan bagaimana sosial budaya yang ada di Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau dari Kak Ralna ada kesan tersendiri sebagai orang rote yang kemarin mengikuti pengambilan video? Berkesannya itu adalah saya kembali lagi ke Rote ya, karena selama ini sudah lama, sangat lama sekali saya tidak pernah ke Pulau Rote. Itu pertama. Jadi dengan adanya lagu Kura-Kura Rote ini saya bisa kembali lagi ke Pulau Rote. Itu berkesan sekali bagi saya. Yang kedua untuk syuting video klip Kura-Kura Rote ini ya berkesan ya, karena kita tidurnya jarang gitu kan. Dari pagi ya saya sudah harus make up jam 2, ada yang jam 1 gitu. Saya udah harus make up langsung jalan lagi. Jadi seharian tuh kita nggak ada istirahatnya, sampai malam pulang tidur, sampai malam pulang tidur lagi gitu. Itu yang kedua. Terus untuk tantangan yang lainnya ya, saya ada satu klip yang saya harus naik batu karang. Bapak, saya naik batu karang dengan gaun saya begini-begini. Naik batu. itu keren sih menurut saya. Saya senang sekali karena tantangan itu bisa saya lewati. Ini tadi kita dengarkan berkaitan dengan konservasi kura-kura rote ya, dari musisi keren NTT dan juga musisi keren Indonesia kita. Nah, kita ingin mendengar nih bagaimana sih konservasi kura-kura rote dari institusi, dalam hal ini BPKSDA NTT. Nah, di tengah-tengah sudah ada Bapak Wantoko. Beliau adalah Kepala Bidang Wilayah 1 yang wilayahnya itu termasuk rote, kawan konservasi. Nah, bolehlah kita dengar bagaimana sih upaya konservasi kura-kura rote dan apa yang akan direncanakan ke depan? Ya, baik. Pertama saya bangga sekali ya, Mbak Kiki bisa bersama-sama dengan para abang dan kakak yang hebat ini dalam program konservasi kura-kura rote yang secara institusi itu adalah tanggung jawab kita. Ya. Jadi saya pertama mengapresiasi keterlibatan Kak Ralna dan Bang Rehat dalam program konservasi kura-kura rote ini. Nah, kita ketahui bahwa kura-kura rote ini itu adalah merupakan satwa endemik ya, yang asli dan hanya bisa kita jumpai habitat alaminya itu ada di Pulau Rote. Nah, di era tahun 80-an satwa ini begitu banyak di habitat alaminya. Karena tadi itu keunikan, keindahan, akhirnya terjadilah eksploitasi yang tak terkendali untuk diperjualbelikan sebagai pet piaraan. Nah, saat ini dampak dari eksploitasi yang tak terkendali itu di habitat alamnya sudah tidak kita temukan lagi. Nah, untungnya dari perdagangan itu masih ada yang diselamatkan melalui pengembangbiakan yang dilakukan oleh kebun binatang yang ada di luar negeri. Nah, pemerintah merasa berkewajiban untuk menghadirkan kembali kura-kura rote itu di habitat alamnya. Sehingga ketika siapapun di belahan dunia ini yang ingin melihat kura-kura rote di habitat alaminya, ya dia harus datang ke Indonesia, harus datang ke Nusa Tenggara Timur, harus datang ke Pulau Rote. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan dan harus kita upayakan agar konservasi ini berhasil. Nah, konservasi kura-kura rote ini tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan stakeholder terkait. Kalau tidak mendapatkan juga dukungan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam program ini BBKSDA dengan dukungan dari WCS sebagai organisasi non pemerintahan yang punya konsen juga terhadap kelestarian sumber daya alam ini, mensupport BBKSDA dalam upaya konservasi kura-kura leher ular rote ini. Nah, keterlibatan Bang Rehat dan Kak Ralna ini juga dalam rangka bagaimana kita bisa mengedukasi terkait dengan kura-kura rote ini melalui media seni.
ya melalui media seni, sehingga harapannya kalau kita hanya menyebarkan pamflet, kemudian kita menyuluh, segmen kita terbatas. Tapi dengan melalui media seni yang dilakukan oleh orang-orang hebat di bidangnya seperti Bang Reinhard dan Kak Ralna ini, maka segmen edukasi tentang satwa kura-kura rote itu bisa menjadi lebih luas. Nah, dengan demikian harapan kita timbul kepedulian juga di masyarakat untuk bagaimana ikut serta seperti yang sudah dicontohkan oleh abang dan kakak berdua ini dalam program konservasi kura-kura leher ular rote ini. Begitu kira-kira Mbak Kiki. Makasih Pak Wantoko. Ini kok masih serius sekali sih Pak? Oh iya, ini memang Menyuluhan. bawaan seriusnya dari kalau orang bilang bawaan orok kayaknya ya. Iya, bawaan orok nih. Mungkin sekali-kali kalau saya harus diundang lagi ke sini bisa dibuat hiburan di depan sana supaya saya selalu tersenyum. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Wantoko bahwa konservasi kura-kura rote ini yang ada di Pulau Rote ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tapi ini berkolaborasi dengan banyak pihak, baik BPKSDA NTT dalam hal ini KLHK, kemudian BCS, kemudian musisi dan juga pihak-pihak lain yang belum hadir saat ini bersama kita. Nah, boleh dong ini pesannya untuk kawan konservasi, terutama untuk kaum muda milenial di Indonesia untuk kita turut serta dalam menjaga kura-kura rote. Boleh yang pertama dari Kak Ralna? Ya, oke, untuk kawan konservasi, semoga lagu ini menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya anak muda NTT untuk terus berkarya, tidak hanya di di musik-musik yang mungkin musik pop dan lain-lain, tapi kita juga bisa memberikan sumbangsi untuk hal-hal yang lebih positif seperti konservasi dan lain-lain untuk membangun membangun negeri sendiri, pulau sendiri dengan cara kita sendiri. Buat anak muda Kupang, Rote, NTT dan sekitarnya, kalian tuh keren banget. Jadi jangan berharap orang Jawa, orang Jakarta lebih keren. Enggak, kalian juga keren. Makanya saya berkolaborasi dengan Rana karena dia orang Rote dan dia keren. Kenapa enggak kita semua merasa diri kita keren? Dan Jawa adalah Indonesia, NTT juga adalah Indonesia, dan Indonesia adalah milik dunia. Kenapa kita harus terkungkung oleh satu pulau sedangkan kita miliki dunia? Jadi tidak ada kata kedaerahan, tidak ada kata band lokal, artis lokal. Kita udah artis dunia. Nggak ada lagi sebenarnya istilah lokal. Saya sama semua IO kalau dibilang lokal saya agak tersinggung. Walaupun yang dibilang lokalnya bukan saya, tapi kadang-kadang band pembukanya lokal bang. Lokalan maksudnya apa ya? Saya agak tersinggung gitu. Seolah-olah dia kerdil. Padahal bandnya misalnya band baru bikin masih nggak apa-apa karena memang sesuai faktualnya dia baru bikin. Lokal tuh udah nggak ada. Jadi teman-teman harus berpikir internasional, harus berpikir nasional, harus berpikir luas karena lokal itu hanya tempat kita berada, tempat kita berpijak, tapi karya kita sampai seluruh dunia. Sayangnya belum ada alien yang kelihatan. Kalau ada lu, mungkin dia joget juga. Kemudian Pak Wantoko boleh dong pesan untuk kanca muda, kawan konservasi muda milenial yang ada di Indonesia. Oke, jadi kaula muda dan seluruh masyarakat lah ya, kita patut berbangga bahwa Tuhan menganugerahkan satwa kura-kura leher ular rote ini hanya di Rote. Nah, oleh karena itu, ayo kita berpartisipasi secara aktif sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Abang Reha dan Kak Ralna ini. Kita lestarikan satwa kembangan kita dengan penuh rasa cinta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih buat Kak Ralna, Pak Wantoko dan juga Bang Reinhard sudah bergabung di dalam acara Ngopiko, Ngobrol Pintar Konservasi edisi konservasi kura-kura rote dalam wujud seni dan musik. Seperti Salam lestari dulu. Oke, kita salam lestari dulu. Salam lestari. Salam lestari. Terima kasih. Kami ucapkan nanti jangan lupa mampir lagi kalau ke NTT dan semoga sering-sering untuk ke NTT, ke Kupang, ke Rotenya. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam Ngopiko edisi-edisi selanjutnya. Oke. Baik, kawan konservasi demikianlah Ngopiko kita edisi kali ini. Jangan lupa untuk follow akun
media sosial kami di Instagram @bbksda_NTT dan juga ikutin YouTube kami di BBKSDA NTT untuk melihat video-video update terbaru kami. Baik, terima kasih. Dah, kawan konservasi.